termasuk dilimpahkan kepada penuntut umum ke pengadilan, termasuk penuntut umum ke pengadilan. Iya. Nah kalau dikatakan berkas dikembalikan itu keseluruhan. Kalau berkas dikembalikan, izin yang mulia, saya tegaskan lagi, tergantung konteksnya. Udah izin yang mulia, saya tidak mau berdebat pas waktu karena sudah. Jumpa lagi sahabat Klakson 98. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran serta keberkahan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereaksi persidangan pra-peradilan dari Dr. Tifa. Ya, sidang ini bukan cuma soal pasal dan prosedur hukum. Dari awal suasananya sudah cukup panas ya. Kuasa hukum Tifa terlihat terlibat perdebatan intens dengan hakim. Saksi ahli juga mendapat pertanyaan yang cukup tajam. Tetapi pertanyaannya, apakah ini murni adu argumentasi hukum atau justru mulai terlihat seperti adu kehendak? Oke, mari kita lihat jalannya persidangan berikut ini. Tolong ya, kalau saya bacakan ini masalahnya yang dimaksud limpaan kata-kata itu adalah semua perkara termasuk limpah akan pemeriksaan. Ya. Nah kalau dikatakan bahwa ini termasuk limpah akan pemeriksaan, ada katakan tadi hanya pernyataan berkas kembalinya sesuai dengan pasal 143 di dalam penjelasan itu termasuk yang 1,5 meter itu apa namanya itu berita acara lupa dengan apa bukan konteksnya berbeda konteksnya saya pelimpahan berkas perkara itu betul semua berkas perkara yang penyidik termasuk dilimpahkan kepada penuntut umum ke pengadilan, termasuk penuntut umum ke pengadilan. Iya. Nah kalau dikatakan berkas dikembalikan itu keseluruhan. Kalau berkas dikembalikan, izin yang mulia, saya tegaskan lagi, tergantung konteksnya. Udah berkas dikembalikan, iya. Izin yang mulia, saya tidak mau berdebat pas waktu karena sudah Mohon disampaikan sudah terjawab, lanjut pertanyaan yang lain. Baiklah, Anda tadi katakan tidak bisa ditafsirkan secara luas. Ya, itu apa maksudnya? Emang ada penafsiran secara luas, ada penafsiran tersebut. Saya jawab. Ya, baik. Hakim dalam melakukan penemuan hukum pun tidak bebas, tetapi dibatasi oleh kaidah hukum. Ada aturan hukum. Salah satu normatif adalah undang-undang. Kalau undang-undang gramatika sudah menafikan satu peristiwa hukum, satu kejadian, tidak boleh dalam konteks itu. Itu artinya. Dan soal-soal tadi yang katakan apa ini tidak bisa berarti itu kan mengenai pasal 1.2 tidak bisa soal saya ini katakan Anda tadi mengatakan pasal 1.2 tidak bisa ditafsirkan secara luas. Ya udah. Nah, di bagian ini suasana persidangan mulai terlihat panas ya. Kuasa hukum Tifa terlibat perdebatan intens dengan pihak saksi ahli yang hadir dalam persidangan tersebut. Bahkan sempat mendapat teguran beberapa kali dari hakim hingga nyaris diminta keluar dari ruang sidang oleh hakim kepada kuasa hukum Tifa. Menurut saya menyampaikan keberatan dan mempertahankan argumentasi tentu merupakan bagian dari tugas kuasa hukum tersangka ataupun terdakwa.
Tetapi cara penyampaiannya juga penting. Ketika perdebatan mulai terlalu emosional, jangan sampai substansi hukum yang sebenarnya ingin diperjuangkan justru tertutup oleh ketegangan suasana. Nah, karena dalam persidangan yang seharusnya diuji adalah argumentasi hukumnya, bukan siapa yang paling keras. Pertanyaan berikutnya, Anda katakan mandat itu di pasal 75 ayat 1 itu adalah mandat yang diberikan agar untuk umum. Ya. Gimana ayat yang ini? Bapak ingat saya cari kata mandat itu. Anda ahli yang mengatakan iya. Bukan, izin yang mulia. Saya berkata pasal 75 ayat 4 itu dalam mandat yang pada umum. Saya tidak perlu kata itu. Dan kalau boleh saya jawab. Saya jawab. Izin yang mulia. Pasal 75 ayat 4 itu mengatur tentang penuntut umum diberi kesempatan sekali untuk melakukan perbaikan terhadap dakwaan yang dinyatakan batal dari hukum. Itu adalah mandat undang-undang. Kalau saya disuruh cari kata mandat dalam undang-undang, dia tidak ada. Ini bukan perkara yang jarang ada. Jadi perbaikannya, anda kata perbaikannya itu dalam mandat diberikan pada penuntut umum. Saya tanya kata-kata sekarang saya bacakan. Ya. Dalam surat dakwaan ini ya. Dalam hal hukum bagaimana itu pada ayat 3, hakim memberikan catatan satu dalam kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan. Yaitu hakim memberikan catatan. Ya. Kalau hakim yang memberikan catatan adalah hakim memberikan kesempatan satu kali. Saya nggak kata satu kali. Hakim memberikan kesempatan. Ya. Ini harus dilakukan hakim memberikan. Kalau hakim tidak memberikan kesempatan bisa. Itu berhubungan dengan putusan putusan itu pasal 53. Di situ mengatakan meninggal. Ya. Di situ dikatakan bahwa hakim tidak menuliskan pasal 55 ayat 4 hakim hanya menuliskan dalam putusan sebagai pertimbangan itu, yaitu ayat 2 ayat 5 pasal 5 ayat 2 dan 3 langsung kontak ayat 4. Dia tidak menginginkan ayat 4 di situ. Bagaimana saudara? Saya bacakan ya. Sebentar. Kita tidak usah melaksanakan putusan itu. Pertanyaannya kalau kita ada pasal 75 ayat 4, bagaimana pendapat Anda? Ya, di dalam putusan. Baik, yang mulia saya katakan tadi bahwa 75 ayat 4 itu adalah konsekuensi hukum. Ketika hakim menyatakan bahwa dakwaan itu batal dari hukum. Saya katakan tadi, amar putusan yang disebut eksekutorial ini menyatakan misalnya menyatakan dakwaan penuntut umum batal dari hukum. Tidak perlu ditulis bahwa 75 ayat 4 maka penuntut umum harus tidak perlu ditulis. Cukup dengan kata batal dari hukum saja, bayo berdasarkan undang-undang, maka yang harus dilakukan penuntut umum dan pasal 75 ayat 4 itu berapa saya. Ya. Kemudian saya bertanya tadi yaitu mengenai pasal 26. Ya, pasal 26 itu dikatakan. Nah, setelah suasana mulai memanas ya, persidangan kemudian masuk kepada pembahasan yang jauh lebih teknis. Mulai dari pelimpahan berkas perkara, surat dakwaan yang dianggap batal demi hukum, hingga bagaimana prosedur perbaikan dakwaan oleh penuntut umum.
Nah, bagi masyarakat awam, pembahasan seperti ini mungkin terdengar rumit ya, tapi justru disinilah inti persoalannya. Proses hukum tidak hanya berbicara tentang siapa yang benar atau salah, akan tetapi juga bagaimana setiap tindakan dilakukan sesuai aturan. Jadi menurut saya publiklah jangan terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dari satu potongan perdebatan, kemudian yang lebih penting adalah melihat dasar hukum ataupun argumentasi masing-masing pihak secara utuh. Di bagian ini ya saksi ahli dihadirkan juga untuk kemudian memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum yang sedang diperdebatkan. Nah, mulai dari fungsi pasal 75 ayat 4 terkait perbaikan dakwaan sampai kemudian pembahasan mengenai tindakan penuntutan dalam kaitannya dengan objek pra peradilan. Nah, menurut saya kehadiran ahli juga sangat penting karena ahli seharusnya memberikan penjelasan berdasarkan keilmuan dan kompetensinya. Kuasa hukum tentu boleh menguji, mempertanyakan, bahkan mengkritisi keterangan ahli. Tetapi menurut saya ada perdebatan antara menggali jawaban dengan mengarahkan jawaban. Nah, kalau pertanyaan terlalu memaksa agar ahli mengikuti sudut pandang dari kuasa hukum tertentu justru bisa membuat substansi keterangan ahli menjadi kurang objektif di mata publik. Dalam hal hakim yang akan perlawanan tersebut diterima, perlawanan kami diterima dan jawab itu perkara tersebut tidak diperiksa dengan baik. Di dalam perkara itu ada kejiwaan apa bakal dihukum. Di dalam putusan itu, di dalam penerimaan hakim. Oke. Nah, Anda katakan kalau bakal dihukum tidak bisa dikatakan untuk perlawanan tadi. Baik, pasal 204 ayat 1. Bapak bisa baca? Di sini penduduknya ayat 1 penduduknya ayat 2. Kalau saya bacakan dia bilang ya kan, penuntut umum dapat menahan perlawanan terhadap putusan dengan hakim pada ayat 2. Dia tidak bicara ayat 1. Ayat 2 ini bicara ayat 1. Dalam hal hakim menyatakan tersebut ya. Di dalam penerimaan itu putusannya ada apa namanya itu batal dihukum. Tidak ada. Di dalam putusan 206 tidak bisa batal dihukum. Di dalam hal itu ada batal dihukum. Di mana? Di dalam. Oke. Nah, kalau tidak ada batal hukum, maka kita katakan penuntut dan penuntut tidak ada hubungan dengan pasal 1. Baik, saya jelaskan. Kita baca pasal 26 ayat 2. Ya. Dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima. Perlawanan saya, perlawanan tersebut itu definisinya di mana? Ada pasal 1. Saya jelaskan pasal 1. Dalam hal terdakwa pokok mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara berkata kompetensi atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan untuk selanjutnya mengambil keputusan. Ayat 2, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima mengacu ke ayat 1. Jadi tidak ada keputusan. Sebenarnya, izinkan saya jelaskan. Pasal 206 ayat 1 dan 2 ini hanya mengatur tentang perlawanan itu empatnya diajukan kalau berkaitan dengan kompetensi pengadilan untuk mengadili dakwaan tidak diterima dan dakwaan dibatalkan. Kalau ternyata yang dapat katakan tadi ada putusan yang menyatakan batal dihukum, maka tidak akan menggunakan pasal 206, tapi menggunakan pasal 75 atau dakwaan mengadili dipilih dalam putusan. Pasal yang kita baca itu ada pasal 206. Izin yang mulia. Ini pendapat saya.
Kalau ada terminologi yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum, oke, maka mekanisme 75 ayat 4. Misalnya, hakim kita memutuskan di pasal 206, putusan pengadilan besok pasti banyak. Ayat undang-undang atau pasal yang dicatat di dalam ketentuan itu. Tetapi mekanisme atau prosedur hukumnya harus mengacu kepada aturan yang di sini. Kan gitu. Jadi dulu, ya. Satu lagi. Saudara, kalau dalam putusan hakim ya, khususnya dalam perkara putusan yang menjatuhkan bukan amat putusan selah, dalam pertimbangannya mengatakan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Ya. Bagaimana makna dari perkara tidak dapat dilanjutkan? Apa itu? Ya, perkara tidak bisa dilanjutkan untuk diperiksa dalam pokok perkara. Ya. Karena muncul dalam putusan selah dinyatakan bahwa perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Artinya bahwa penuntut umum tidak bisa melanjutkan perkara ini untuk selanjutnya. Tidaknya penghentian penuntutan dengan pihak termohon yang telah saya sebutkan tadi, kemudian pihak Dr. Tifa juga menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan kepada hakim dan juga didukung dengan bukti yang dibawa oleh JPU, yakni tim pembela Dr. Tifa. Dan keterangan ahli tersebut ditujukan untuk membantu hakim menilai aspek formil, yakni dalam hal ini adalah penghentian penuntutan. Sementara itu, jika saya bisa mengkilas balik terkait dengan sidang kali ini, berawal dari perkara yang putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya mengabulkan eksepsi Dr. Tifa dengan menyatakan bahwa dakwaan jaksa batal demi hukum. Sebaliknya, pihak jaksa penuntut umum justru menghidupkan kembali lewat berkas baru dakwaan yang telah diserahkan dalam pengadilan negeri. Kemudian itu yang membuat Dr. Tifa mengajukan permohonan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini telah berlangsung. Hal itu ditujukan Dr. Tifa untuk menantang dan membatalkan status tersebut. Sementara demikian, Ayah kembali ke studio. Nah, setelah melihat jalannya sidang dari awal sampai akhir, ya menurut saya ada satu hal yang cukup menarik. Perdebatan antara kuasa hukum dan saksi ahli memang merupakan bagian dari proses hukum. Tetapi ketika berhadapan dengan hakim, menurut saya sebaiknya tetap diberikan ruang untuk menjawab secara bebas berdasarkan kompetensinya. Ya, kuasa hukum memang punya kewajiban untuk kemudian memperjuangkan kepentingan pihak yang diwakilinya. Tetapi perjuangan itu justru akan terlihat lebih kuat kalau dilakukan melalui argumentasi yang tenang, rasional, dan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan kuat, bukan dengan memaksakan kehendak kepada saksi ahli. Jadi kalau boleh saya simpulkan, persidangan yang berkualitas bukanlah ketika satu pihak paling keras ataupun paling dominan, tetapi ketika setiap argumentasi bisa diuji secara terbuka dan kebenaran hukum dicari melalui proses yang tertib dan rasional. Karena pada akhirnya yang seharusnya menang di ruang sidang bukan suara yang paling keras, tetapi argumentasi hukum yang paling kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sahabat Klakson 98. Kalau kalian suka reaksi semacam ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa kembali di video reaksi berikutnya.